Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lestari Nawati dengan NIM 18170510046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus yang sudah saya buat dari materi akuntansi investasi saham. Baik, langsung saja ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya dari Jaya Company memperoleh 30.000 lembar dari 150.000 lembar saham yang beredar dari Utama Corporation seharga 8.000 per lembar pada tanggal 1 Juli. Laba bersih dari Utama Corporation ini untuk tahun tersebut adalah sebesar 5 juta dan dividen sebesar 3 juta telah dibayar tanggal 1 November jika laba bersih Utama Corporation untuk tahun berjalan adalah 5.500.000 dan jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 80 juta dan kemudian saham diklasifikasikan saham perdagangan dan tersedia untuk dijual. Kemudian diminta yang pertama itu buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh Jaya Company pada Utama Corporation dengan kedua metode. Yang kedua itu hitunglah nilai investasi menurut kedua metode. Kemudian langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama itu investasi saham yang dilakukan oleh Jaya Company pada Utama Corporation sebesar 30.000 lembar saham dikali 8.000 per lembar dan mendapatkan hasil 240 juta dengan jurnal investasi dalam Utama Corporation pada kas ini sebesar 240 juta. Kemudian terdapat dividen likuidasi dengan laba tahun berjalan Utama Corporation itu sebesar 5.500.000 dengan mendapat bagian 20%. Sama dengan 20% ini dikali laba tahun berjalan Utama Corporation sebesar 5.500.000 dikali 1/2 dan mendapatkan hasil 550.000. Kemudian pendapatan dividen 20% dikali besar dividen itu sebesar 3 juta dan mendapatkan hasil 600.000 dan kelebihan dividen ini sama dengan pendapatan dividen dikurang dengan bagian 20% tersebut. Jadi 600.000 dikurang 550.000 dan mendapatkan hasil 50.000. Kemudian laba bersih Utama Corporation ini sebesar 5 juta dengan bagian 20% sama dengan 20% dikali 5 juta dikali 1/2 dan mendapatkan hasil 500.000. Kemudian jurnal pada metode biaya dan metode ekuitas. Pada tanggal 1 Juli, pada metode biaya, investasi dalam Utama pada kas itu sebesar 240 juta. Dan pada metode ekuitas, investasi dalam Utama pada kas itu sebesar 240 juta. Kemudian pada tanggal 1 November, pada metode biaya, jurnal mencatat penerimaan dividen ini yaitu kas pada pendapatan dividen sebesar 600.000 dan pada metode ekuitas kas pada investasi dalam Utama ini sebesar 600.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember pada metode biaya, jurnal penyesuaian terhadap dividen likuidasi yaitu pendapatan dividen pada investasi dalam Utama ini sebesar 50.000 dan metode ekuitas tidak ada penyesuaian karena tidak ada dividen likuidasi. Kemudian pada tanggal 31 Desember pada metode biaya tidak ada, asumsi saham tidak diperjualbelikan dan pada metode ekuitas mencatat perolehan laba dari Utama yaitu investasi dalam Utama pada laba dari Utama ini sebesar 500.000. Penyesuaian saat diketahui harga wajar saham. Nilai wajar saham ini sebesar 80 juta. Nilai investasi saham akhir ini sebesar 239.950 dikurang dan mendapatkan laba komprehensif lainnya ini sebesar 1.100.000 dan mendapatkan laba komprehensif lainnya itu sebesar 159.950.000. Kemudian jurnal penyesuaian metode biaya ini pada tanggal 31 Desember
Itu laba comprehensive lainnya itu laba comprehensive lainnya pada penyisihan sekuritas untuk dijual itu sebesar 159.950.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember kas sebesar 80 juta di debit, dan rugi investasi ini sebesar 159.950 di debit, dan investasi pada utama ini sebesar 239.950.000 di kredit. Kemudian nilai investasi menurut kedua metode ini yaitu yang pertama nilai investasi menurut metode biaya. Investasi dalam utama ini sebesar 240 juta dan dikurang dengan dividen likuidasi itu sebesar 50.000 dan mendapatkan hasil 239.950.000. Kemudian nilai investasi menurut nilai ekuitas investasi awal itu sebesar 240 juta dan dikurang dengan penerimaan dividen itu sebesar 600.000 dan mengakui 20% laba ini sebesar 500.000 dan mendapatkan hasil 239.900.000. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Om.